Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang pendapatan nasional. Kemarin kita sudah membahas mengenai fungsi, manfaat, kemudian definisi dan sebagainya terkait dengan pendapatan nasional. Kita lanjutkan sekarang cara menghitung pendapatan nasional. Kemarin untuk cara menghitung pendapatan nasional sudah ada 3 rumus. Ustazah minta kalian benar-benar hafalkan ya untuk rumus menghitung pendapatan nasional. Ustazah ulangi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah pendapatan nasional dihitung dengan pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Bagaimana rumusnya? Y sama dengan CIG X min N. Nah itu. Kemudian yang kedua, menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan atau income approach. Bagaimana rumusnya? Y sama dengan W plus R plus I plus T. Kemudian yang ketiga adalah menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi atau production approach. Y sama dengan Q1 kali P1 plus Q2 kali P2 plus titik-titik plus IN kali PN. Itu ya untuk rumus menghitung pendapatan nasional. Sudah ada 3 rumus. Kemudian rumus yang keempat yaitu menghitung pendapatan per kapita. Apa sih pendapatan per kapita itu? Pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Jadi katakan pendapatan nasional Cina itu besar, belum tentu pendapatan per kapitanya besar. Pendapatan Singapura, pendapatan nasional Singapura itu kecil, belum tentu pendapatan per kapitanya kecil. Karena kalau pendapatan nasional itu dihitung menyeluruh, seluruh penduduk yang berpenghasilan itu diglobalkan. Itu pendapatan nasional. Kalau pendapatan per kapita, seluruh pendapatan nasional dibagi jumlah penduduknya. Di sini ya, jadi untuk menghitung pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu negara, maka semakin kecil, bisa jadi semakin kecil pendapatan per kapitanya. Baik, itu rumus yang keempat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam subbab komponen pendapatan nasional. Apa saja sih apabila kita rinci itu komponen-komponen pendapatan nasional itu apa saja? Yang pertama adalah Gross Domestic Product atau GDP. Apa itu GDP? GDP adalah seluruh pendapatan warga negara yang tinggal di negara tersebut, entah itu warga negara asli ataupun warga negara asing. Contohnya Indonesia. Kalau Indonesia, berapakah GDP-nya? GDP-nya adalah seluruh penghasilan WNI yang tinggal di Indonesia ditambah seluruh penghasilan WNA yang tinggal di Indonesia. Jadi dilihat dari sudut pandang geografisnya. Itu yang GDP. Kemudian GNP. Apa itu GNP? Gross National Product. Gross National Product itu adalah pendapatan nasional dilihat dari sudut pandang politis. Jadi jumlah pendapatan warga negara asli yang tinggal di negara tersebut ditambah jumlah pendapatan warga negara asli yang tinggal di luar negeri. Jadi di sini kita harus lepaskan, kita harus keluarkan unsur pendapatan warga negara asing yang tinggal di negeri tersebut. Contohnya Indonesia. Apabila kita mau menghitung GNP-nya Indonesia, maka langkah yang pertama adalah kita hitung GDP-nya terlebih dahulu. Berapakah GDP-nya? Dihitung semuanya, seluruh pendapatan warga negara Indonesia dan juga warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Kemudian setelah dihitung GDP-nya, kita tambahkan PFLN. Apa itu
tinggal di luar negeri. Jadi pendapatan warga negara yang tinggal di luar negeri itu kita hitung, kita total semuanya. Seperti banyak ya di Indonesia itu para PKI, para TKW yang di Malaysia, di Jepang, di Korea, di Cina, di Arab Saudi dan sebagainya. Itu semua dihitung. Nah, itu nanti akan menjadi unsur penambah untuk GNP. Setelah dihitung PFLN, maka kita hitung PFDN, pendapatan faktor produksi warga negara asing yang tinggal di dalam negeri. Jadi pendapatannya orang-orang Cina yang tinggal di Indonesia, orang-orang Jerman, orang-orang Jepang, orang Inggris dan sebagainya yang tinggal di Indonesia itu kita hitung, lalu itu bersifat mengurangi. Nah, jadi di sini GNP itu kita hitung GDP-nya, kemudian kita hitung dulu PFLN dikurangi PFDN. Kalau hasilnya positif, besar PFLN-nya, maka tanda positif di sini akan tetap positif, sehingga GNP-nya akan lebih besar dari GDP. Tapi apabila PFLN-nya itu lebih kecil daripada PFDN-nya, maka akan negatif hasilnya, sehingga tanda positif ini akan berubah menjadi negatif, sehingga GDP hasil dari pengurangan ini akhirnya adalah GNP-nya lebih kecil dari GDP-nya. Nah, di sini akan kelihatan ketika GNP itu lebih kecil dari GDP, maka negara tersebut disebut sebagai negara berkembang. Sedangkan kalau GNP-nya itu lebih besar dari GDP-nya, maka negara tersebut disebut sebagai negara maju, karena kontribusi warga negara aslinya jauh lebih besar ketimbang dari luar negeri. Indonesia masuk ke dalam maju apa berkembang? Kita lihat faktor-faktor produksi di Indonesia ini dikuasai oleh asing apa? Warga negara asli. Gitu. Kalau PFDN-nya itu lebih besar, penghasilan warga negara asingnya itu lebih besar ketimbang penghasilan WNI-nya, maka negara Indonesia disebut sebagai negara berkembang. Nah, di sini untuk unsur-unsur GNP. Kemudian setelah ketemu GNP, akan kita bawa ke rumus berikutnya, yaitu menghitung NNP, Net National Product. Apa itu NNP? Bagaimana rumusnya? NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi. Jadi di sini berkaitan ya antara rumus yang satu dengan rumus yang sebelumnya. Jadi kalau kalian menghitung GDP-nya sudah salah, maka menghitung ke bawah-bawahnya pun akan salah. Ustazah jamin salah. Kalaupun benar, kalian nyontek temennya. Nah, di sini NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi. Apa itu depresiasi? Bukan depresi loh ya. Depresiasi itu adalah penyusutan. Jadi perusahaan-perusahaan yang memiliki harta-harta yang tetap itu akan mengalami penyusutan atau depresiasi. Contoh sederhananya, misalnya kalian punya HP. HP ketika beli itu harganya 6 juta. Nah, setahun yang akan datang HP itu kalau dijual udah nggak laku 6 juta. Katakan kamu jual laku 4 juta. Berarti berapakah depresiasinya? Depresiasinya adalah 6 juta dikurangi 4 juta, yaitu 2 juta. Nah, NNP itu harus mengeluarkan unsur depresiasi ini, bahwa harta yang dimiliki seseorang itu tidak selamanya jumlahnya tetap. Apalagi kalau hartanya itu berwujud gedung, kendaraan, peralatan-peralatan pabrik, itu pasti akan mengalami penyusutan. Harta tetap yang tidak mengalami penyusutan itu adalah satu, tanah. Nah, tanah itu adalah satu-satunya harta tetap yang tidak akan mengalami penyusutan. Gitu ya, kecuali kalau tanah sengketa. Nah, ini ya untuk depresiasi. Kemudian setelah ketemu hasil dari NNP, maka dibawa untuk menghitung NNI, Net National Income.
Bagaimana rumusnya? NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Apa itu pajak tidak langsung? Pajak tidak langsung itu pajak yang pembayarannya bisa dibebankan kepada pihak lain, tidak harus kita yang membayar. Apa saja contohnya pajak tidak langsung? Yaitu PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, PPN itu contohnya adalah misalnya kalian jajan di restoran yang mahal, restoran yang mewah, atau kalian belanja di mall atau supermarket, itu biasanya total belanjaan kamu itu akan dikenakan PPN 10%. Nah, mengapa PPN disebut sebagai pajak tidak langsung? Karena sebenarnya PPN itu dibebankan kepada produsen. Nah, karena produsen itu nanti kalau dibebankan PPN, maka keuntungannya hanya kecil, maka PPN dibebankan ke konsumen. Pinter banget ya jadi produsen atau penjual, gitu ya. Jadi di sini sebenarnya PPN itu tanggung jawabnya produsen, tetapi dibebankan kepada konsumen, sehingga PPN masuk ke dalam pajak tidak langsung. Kemudian ditambah subsidi. Nah, subsidi ini kan penghasilan bagi kita ya. Rakyat yang memperoleh subsidi itu berarti memperoleh penghasilan. Jadi di sini bersifat menambah gitu. Kayak subsidi listrik, subsidi BBM dan sebagainya. Setelah ketemu NNI, kita pakai untuk menghitung PI, personal income. Jadi di sini pendapatan perseorangan, pendapatan seseorang. Nah, bagaimana rumusnya? PI adalah NNI ditambah transfer payment terlebih dahulu. Setelah itu dikurangi komponen-komponen yang dijumlahkan, yaitu laba ditahan, iuran asuransi, pajak perseroan, dan iuran jaminan sosial. Contohnya di sini apa sih transfer payment itu? Transfer payment itu adalah penghasilan faktor produksi yang seharusnya yang tidak tahun ini, yang tidak kita peroleh dari tahun ini. Contohnya adalah pensiunan. Pensiunan itu kan kita tidak bekerja saat ini, tapi kita memperoleh penghasilan saat ini. Gitu. Kemudian santunan atau sumbangan untuk para pejuang. Nah, para pejuang 45, pejuang kemerdekaan itu kan yang berjuang sudah zaman dulu, tetapi mereka memperoleh tunjangan, memperoleh santunannya saat ini. Nah, itu disebut sebagai penghasilan transfer payment. Kemudian seperti subsidi bagi para pengangguran, penghasilan para pengangguran itu dia nggak bekerja, tetapi memperoleh penghasilan, itu disebut sebagai transfer payment. Kemudian kalau laba ditahan itu apa? Laba ditahan adalah penghasilan perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemilik modal. Jadi ditahan untuk kas, ditahan atau dibekukan perusahaan. Kemudian iuran asuransi. Asuransi di sini seharusnya kan kita memperoleh penghasilan, tetapi penghasilannya atau gaji kita itu kan dipotong ya untuk bayar asuransi, jam sostek atau BPJS kayak gitu. Nah, itu bersifat mengurangi pendapatan kita, mengurangi personal income kita. Kemudian kalau kita bekerja di perusahaan yang sudah bonafit, maka kita akan perusahaan tersebut akan dikenakan pajak perseroan atau pajak perusahaan. Kemudian ini tadi ya iuran jaminan sosial. Ini semuanya akan ditotalkan, ditambahkan, dan akan bersifat mengurangi NNI dan transfer payment tadi. Maka akan ketemu personal income. Setelah ketemu personal income, maka dipakai untuk menghitung disposable income, penghasilan yang benar-benar siap untuk dibelanjakan. Jadi sebenarnya katakan penghasilan kita itu besar, tapi dipotong ini itu. Nah, penghasilan yang benar-benar siap untuk kita pakai, untuk kita belanja, untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu disebut sebagai disposable income. Nah, bagaimana rumusnya? Disposable income sama dengan personal income dikurangi pajak langsung. Pajak langsung itu adalah pajak yang harus kita
kita sebagai subjek pajak membayarnya. Contoh realnya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu termasuk pajak langsung. Karena apa? Kita bekerja, kita dapat gaji kita dipotong untuk bayar pajak. Kemudian PKB atau pajak kendaraan bermotor. Kita punya motor, ya kita yang harus membayar pajaknya. Kemudian PBB, pajak bumi dan bangunan. Kita punya tanah, kita punya rumah, dan kita harus membayar pajaknya. Baik, begitu untuk disposable income. DI dikurangi PI min pajak, DI sama dengan PI min pajak pajak langsung. Jadi ada 9 rumus yang harus kalian hafalkan. Jangan sampai kebalik-balik, karena ketika kamu sudah salah di sininya, maka akan salah juga ke rumus-rumus yang lainnya. Ada 9 rumus, mohon benar-benar dihafalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.